mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang hadir, dan bagi jemaat tamu atau simpatisan atau yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Jika membutuhkan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi majelis jemaat atau sekretariat pada setiap hari jam kerja Selasa sampai Sabtu pukul 09.00 sampai 16.00. Ibadah Minggu 14 Juni 2020 dilayani oleh Vikaris Tidorius Alvin SSI melalui media online. Pemberitahuan persembahan bulanan dan persembahan minggu harap ditransfer. Untuk doa syafaat, warga jemaat dimohon agar memberikan dukungan doa bagi jemaat yang sakit dan pemulihan, yaitu Ibu Nyi Rosita, Ibu Hira Sabartiace, Ibu Farida Baidan, dan juga wabah corona di Indonesia dan dunia segera berlalu. Pengembangan pelayanan di tahun 2020, keluarga yang merindukan memiliki anak, para orang tua yang sudah lanjut usia, dan jemaat yang berbeban berat, dan bangsa dan negara, anak-anak studi bekerja di dalam atau di luar negeri, keluarga yang merindukan memiliki rumah dan anak, mereka yang merindukan untuk memiliki pasangan hidup, keluarga yang didoakan secara khusus Minggu 14 Juni 2020, yaitu 1. Keluarga Bapak Mawarlin Simamora, 2. Keluarga Pak Petra Peta, jemaat yang berulang tahun tanggal 15 Juni Mei 2020 sampai dengan 21 Juni 2020, yaitu Bapak Yopi C. Rahmat, 2. Anak Farel Bungu Bintang Nainggolan, 3. Bapak Hari Arthur Tayuja Bulu, 4. Saudara Egi Filianto. Kemudian untuk informasi penerimaan dan pengeluaran kas Kapitanan Tinggi periode 7 Juni 2020, penerimaan saldo tanggal 31 Mei 2020 yaitu 17.526.658. Untuk persembahan 3.200.000, persembahan bulanan 10.250.000, pengeluaran 30.976.000, dan sisa saldo 30.976.658. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Bersoraklah hai alam semesta, kau bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermahda bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-15 yang berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikianlah nas pembimbing kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami selama sepekan ini, sehingga kami dapat bersama berkumpul dan beribadah pada hari ini bersama keluarga dan orang-orang terkasih kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan dan pekerjaan yang hingga sekarang boleh kami rasakan. Dan kami juga bersyukur pada hari ini masih dapat beribadah bersama dengan keluarga dan orang terkasih. Dan kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan seluruh doa syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mau membimbing serta mengarahkan kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang boleh Engkau ajarkan, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan pembacaan kitab yang diambil dari Matius 9 ayat 35 hingga Matius 10 ayatnya yang ke-8. Matius 9 ayat 35
hingga Matius 10 ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah pembacaan kita pada hari Minggu ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang berjumpa lagi pada hari Minggu ini. Pergantian majelis jemaat atau kepengurusan dalam sebuah komisi di sebuah gereja terkadang merupakan sebuah hal yang sangat ditunggu. Namun kadang ada juga yang tidak ingin hal itu terjadi. Di satu sisi ada orang-orang yang ingin sekali membangun gereja dan berharap bisa terpilih dan ambil bagian di dalamnya, tapi tidak terpilih. Namun ada juga orang yang sebetulnya tidak berharap, tidak ingin dipilih untuk terlibat aktif di dalam gereja, namun mendapatkan kepercayaan dari jemaat. Dan biasanya bagi mereka yang sudah terpilih, baik itu sebagai majelis jemaat, baik itu sebagai pengurus komisi, biasanya gereja akan memberikan sebuah pelatihan atau pembinaan atau pembekalan guna mempersiapkan pelayanan yang akan mereka hadapi. Dan di masa-masa pembinaan ini
adalah poin yang sangat penting bagi calon-calon yang akan diteguhkan. Di saat itu kita akan melihat bagaimana mereka dibekali, tidak hanya mengenai keorganisasian, tetapi juga kemampuan untuk memimpin jemaat, serta memiliki empati terhadap warga jemaatnya. Mereka yang terpilih, mereka yang dipilih, diajak untuk bisa memahami kebutuhan warga jemaatnya, baik di dalam gereja ini untuk ibadah maupun kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Oleh sebab itu, penting sebuah pembinaan untuk membangun sebuah empati dan juga membangun sebuah regenerasi yang dilakukan secara bersama. Dan dalam bacaan kali ini juga yang coba dipersiapkan oleh Yesus untuk melanjutkan karya pelayanannya, sehingga ia memilih dan memanggil murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita baca pada Matius 9, coba kita buka dari Matius 7 yang bagian-bagian akhir. Lalu kita baca hingga perikop kali ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara temukan? Dalam Matius 7 yang bagian akhir hingga Matius 9, kita melihat sepanjang bacaan itu setelah Yesus berkhotbah di atas bukit dengan pengajarannya, lalu ia mengikutinya dengan sebuah tindakan nyata untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam bacaan-bacaan sebelumnya dikatakan dalam judulnya, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ada juga hamba seorang perwira. Ada juga ibu mertua Petrus. Ada juga Yesus yang membantu meringankan, meredakan angin ribut. Ada juga Yesus mengobati orang yang kerasukan. Ada juga menyembuhkan orang lumpuh hingga anak yang sakit pendarahan. Apa yang telah dikatakan oleh Yesus di atas bukit tidak hanya sekedar ucapan, tetapi ada contoh, tetapi ada bukti dari pengajaran yang dilakukannya. Yesus mencoba merangkul orang yang tidak hanya membutuhkan pertolongan, tetapi mereka yang tersingkirkan. Dan Yesus mau menunjukkan bahwa pengajarannya bukan hanya kata-kata saja. Pengajaran yang ia berikan juga diikuti dengan sebuah tindakan nyata. Dalam hal ini Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang yang menyaksikan apa yang dilakukan olehnya. Yesus mau mengatakan bahwa dalam pelayanannya tuaian ini sangat banyak. Ada banyak yang harus dilakukan untuk orang sekitar. Yesus menunjukkan empatinya kepada mereka semua yang hadir. Ketika orang yang tersingkirkan ini justru semakin hilang karena perlakuan masyarakat, karena orang-orang yang mengucilkan, tetapi Yesus justru menunjukkan empati untuk menerima mereka semua. Empati dan bukti nyata bahwa pekerjaannya menjadi bukti bahwa ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yesus berusaha melakukan dua hal. Pertama, ia mencari seorang penerus yang akan melanjutkan kabar baik dan pekerjaan yang sudah dan sedang dilakukannya. Dan yang kedua, Yesus mau menunjukkan
syarat untuk mengikutnya. Dan syaratnya yaitu hanya mau untuk memiliki empati. Yesus mau mengajak mereka yang hadir untuk mampu menjadi pekerja-pekerja yang ada di dunia ini untuk menuai tuaian yang ada. Lalu coba kita perhatikan pada ayat 37 dan 38. Di situ dikatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di sini Yesus merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak tepat. Karena mereka hanya melihat apa yang Yesus perbuat. Orang-orang yang mengikutnya hanya melihat tanpa mau menjadi pelakunya. Dan di sini Yesus mencoba menegur mereka sekaligus untuk mencoba menggerakkan bahwa mereka juga bisa, mereka juga mampu untuk menjadi penerus-penerus seperti apa yang Yesus lakukan. Dan perkataannya yang mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ini mengindikasikan bahwa pekerjaan ini harus tetap dan terus dilakukan. Yesus sangat menyadari bahwa Ia tidak akan selamanya ada bersama dengan mereka. Sehingga Ia merasa bahwa perlunya sebuah upaya regenerasi pelayanan untuk pekerjaan yang sudah dilakukan. Namun kembali lagi, syarat untuk menjadi pengikutnya adalah mampu berempati. Mungkin kita bertanya, dari mana itu bisa terjadi? Kalau kita mengibaratkan pemanggilan para murid Yesus adalah momen peneguhan komisi dan momen peneguhan majelis jemaat, maka khotbah Yesus adalah bagian edukasi, adalah bagian pembinaan tentang apa itu majelis jemaat, apa itu bergereja, apa itu kehidupan bergereja, dan hal-hal teknis lainnya. Dan penyembuhan yang Yesus lakukan adalah pengajaran tentang bagaimana kita bisa peduli dengan warga jemaat. Kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh warga jemaat. Dan kalau kita baca dalam Matius 10 ayat 1 hingga 8, yang kita baca pada hari ini juga mau melambangkan bahwa keseriusan Yesus dalam mempersiapkan pelayanannya yang akan mendatang. Regenerasi ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan, dan ini sudah menjadi concern Yesus. Hal ini mendapatkan perhatian khusus jauh sebelum Ia mati. Dalam ayat yang pertama, Matius 10 ayat 1, Yesus menunjukkan bahwa regenerasi bukan hanya kita menunjukkan siapa yang akan menggantikannya, lalu kita tinggal. Biasanya kalau kita di gereja, oh iya saya mau anak-anak muda nih, oh iya saya mau penerus saya nih. Tapi ketika mereka sudah ada ruang, ketika mereka sudah ada tempat, lalu biasanya apa yang dilakukan? Mereka yang sudah memiliki pengalaman, mereka justru menghakimi, mereka justru mengatakan, oh iya kamu salah, seharusnya enggak begitu. Dulu kalau zaman saya begini, lebih baik kamu kembalilah ikutin jalan saya. Atau enggak, buat apa kamu buat itu? Susah, enggak ada gunanya. Tanpa mau kita dukung. Dan Yesus mau mengatakan bahwa regenerasi bukan hanya kita menunjuk siapa, tapi perlu adanya pembinaan lanjutan. Butuh sebuah mentoring dan juga pembekalan untuk dapat melanjutkan karya yang besar ini.
Dan pesan Yesus pada ayat 6 hingga ke 8 menjadi pengingat bagi saya pribadi. Dan saya harap ini juga menjadi pesan bagi kita semua yang berkata, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan di ayat 6 hingga 8 ini, Yesus menyuruh mereka, menyuruh Bapak, Ibu, dan saya untuk mau keluar dari tempat kita, dari tempat nyaman kita, untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Sehingga pengutusan harus dibarengi dengan sebuah kesiapan, dengan sebuah persiapan yang baik. Sehingga pengutusan itu tidak hanya asal mengutus, regenerasi itu tidak hanya asal menunjuk, tapi juga dibutuhkan kesiapan di dalamnya. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai regenerasi seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh Yesus, dalam masa sekarang ini saya teringat mengenai salah satu syarat new normal kali ini adalah mereka yang berumur di atas 60 tahun diharapkan dapat beribadah di rumah dan tidak dapat disarankan juga bekerja dari rumah. Hal ini tentu akan membuat wajah baru dalam dunia gereja, terkhusus dalam gereja kita, terkhusus di GKP Betani Tanah Tinggi ini. Wajah baru ini akan terlihat beberapa pekan ke depan ketika kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan nasib gereja ini dengan syarat yang baru? Nasib gereja ini kali ini akan tergantung dengan kita yang dalam tanda kutip masih dalam keadaan sehat dan juga masih muda. Kemana gereja ini akan dibawa, itu akan tergantung dari kita yang masih muda, dari kita yang menyaksikan, yang merupakan pemuda remaja gereja ini. Dan kalau Bapak Ibu ingat, dalam ulang tahun gereja, saya pernah mengatakan bahwa gereja ini akan tergantung dari bagaimana orang-orang mudanya, kita sebagai penerus yang mampu berbuat sesuatu bagi gereja ini. Dan saya selalu berharap sebenarnya dalam setiap kegiatan yang diadakan gereja, kita semua anak-anak muda yang memiliki kesempatan juga bisa bergabung. Seenggaknya sekarang kan KRT udah via daring, udah via online, kita bisa gabung, kita bisa bersama diskusi, jadi tidak hanya isinya orang tua. Dan regenerasi dalam pelayanan di gereja sangat diperlukan. Ketika itu tidak ada dan ketika itu tidak terjadi, jangan pernah menyalahkan orang tua kita. Jangan pernah menyalahkan kakek nenek kita. Ketika gereja ini nantinya menjadi sejarah, ketika gereja ini hanya menjadi sejarah dan bagian dalam sejarah, jangan pernah nantinya kita menyalahkan orang lain, orang tua kita, kakek nenek kita, ketika gereja ini hanya tinggal menjadi sejarah. Kalau kita yang muda hanya bisa berdiam diri dan tidak mau berbuat apa-apa, dan ketika ada acara, yuk kita buat. Biasanya kalau saya tanya, ya kak, nanti deh kak, sibuk kak, sekolah. Ya kak, ntar deh kak, saya lagi banyak kegiatan. Sehingga biasanya orang-orang tua yang atau majelis jemaat atau kita semua pasti berharap, yuk anak-anak mudanya kapan nih bisa ambil bagian. Dan sekarang saatnya masa-masa ini
kita yang masih muda, yang masih memiliki kekuatan, masih memiliki kesehatan, kita bisa berbuat sesuatu untuk gereja ini. Dan saya akan buka-bukaan aja ya Bapak Ibu, Saudara sekalian. Gereja kita akan butuh anak-anak muda untuk live streaming, untuk mempersiapkan new normal ke depannya. Dan kita akan membutuhkan bantuan di bidang teknologi agar orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang tua kita dapat menyaksikan ibadah, dapat beribadah bersama di rumah. Kita bisa ambil bagian dalam hal ini. Apapun itu kita bisa mengambil bagian di dalamnya. Kalian bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Pak Kris, atau juga bisa menghubungi Saudara Egi. Lalu biasanya pertanyaan atau ucapan yang terlintas adalah, saya nggak paham, saya bisa bantu apa sih? Saya nggak bisa bantu ini, susah. Paham nggak paham urusan belakangan, ngerti nggak ngerti urusan belakangan. Kita bisa belajar bersama. Yang penting adalah keinginan kita untuk berbuat sesuatu bagi gereja ini. Dan lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita semua, terkhusus orang-orang tuanya, yuk mari kita dorong anak-anak kita yang masih muda untuk mau ambil bagian di dalamnya, untuk terlibat aktif. Dan juga yuk kita bersama-sama ikut bersama dengan mereka, mendampingi mereka. Dan tidak hanya menyuruh, biasanya ya, terkadang, nah aktif yuk di gereja, sana gabung di ketemu muda. Lalu biasanya anaknya jawabnya gini, ngapain saya aktif ke gereja? Mama sama papa aja di rumah mulu, kalau ada kegiatan gak mau ikut. Dan ketika seperti itu biasanya conversationnya, percakapannya terputus. Lalu tidak akan ada percakapan lanjutan. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian juga mau bersama-sama membangun, mendorong anak-anaknya, bersama-sama mendampingi, tidak hanya mendorong saja tapi melepas begitu saja, tapi juga mau bersama-sama, berjalan bersama. Saya mengajak Bapak Ibu yang beribadah bersama dengan kita sekarang untuk dapat mendorong anaknya berjalan bersama untuk gereja kita ini. Dan jangan sampai kita yang sebagai orang tua hanya menyuruh anaknya lalu melepas tangan tanpa ada pengawasan, dan kita sendiri ogah untuk terlibat di dalamnya. Karena perlu kita ingat, regenerasi pelayanan ada di tangan mereka, tetapi pembinaan yang akan kita lakukan akan bergantung dan tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika itu tidak terjalin, jangan salahkan ketika gereja ini nantinya hanya akan tinggal sebagai sejarah, dan gereja ini hanya tinggal gedung dan bangku kosong seperti yang saya hadapi sekarang. Dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut yang normal ini, dan selamat mempersiapkan diri untuk meregenerasi dan juga berempati dalam pelayanan yang sudah kita dan akan kita jalani. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat bersama dan kita akan berdoa dengan keluarga dan juga orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami untuk dapat menjadi orang-orang yang siap menjadi pelayan-Mu yang penuh dengan empati. Seperti Engkau yang telah memberikan teladan bagi kami untuk menjadi pelayan yang penuh dengan empati kepada orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi warga jemaat GKP Betani Tanah Tinggi dimanapun kami berada. Kiranya Engkau yang mau memberikan penyertaan-Mu dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, baik yang harus bekerja dari rumah maupun bekerja di luar rumah. Engkau yang jaga dan lindungi kami agar dijauhkan dari segala penyakit dan agar kami dapat terus berkarya di dalam hidup ini. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak pandemi. Engkau yang berkati setiap usaha kami untuk dapat bertahan melalui pandemi ini. Ajarlah kami juga untuk dapat saling tolong menolong satu sama lain bagi rekan kami yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Dan kami juga berdoa ya Allah untuk rekan-rekan kami, orang tua kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk ulang tahun dari anak Noah Hizkia Majia, Ibu Damaris Lubis, Omanyi Rosita, Ibu AA Robiah, dan Katiur Rohani Margareta Sinaga. Terima kasih untuk pertambahan umur yang boleh mereka rasakan. Kiranya kasih setia, berkat, serta hikmat dan kebijaksanaan-Mu terus melingkupi mereka dan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan dan studi yang mereka jalani. Dan kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit dan sedang dalam pemulihan. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Hira Sabarti Aceh, Ibu Farida Baidan, Ibu Nyirosita dan juga anak Nataniela. Engkau yang mau memberkati setiap upaya kesembuhan yang dilakukan oleh keluarga terkasih. Berkati juga dokter, perawat serta obat-obatan yang mereka lakukan untuk kesembuhan, agar mereka dapat kembali sembuh dan dapat kembali sukacita menjalani hari demi hari. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk seluruh orang, seluruh lapisan yang berjuang melawan COVID-19. Kami yakin dan percaya rencana-Mu yang terbaik sudah diberikan bagi kami semua. Dan kiranya kami semua dapat diberikan kesehatan dan Kau juga memberikan kami kesadaran kolektif untuk pentingnya menjaga diri dan juga kesehatan orang lain. Dan kali ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami. Kiranya Engkau yang mau menjawab dan mendengarkannya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi bersama dengan keluarga dan orang-orang yang terkasih.
Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang akan kami naikkan dan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan persiapkan untuk persembahan. Sebagai ucapan syukur, kita akan membuka di dalam Malaki pasal 3 ayat 10 yang demikian bunyinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu berasal daripadamu. Oleh karena itu kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini kembalilah dalam hidup kita dengan penuh pengharapan dan sukacita hanya kepada Allah. Kita menyambut dari Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa merang, kirimlah
terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita sekalian. Teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami